Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag, masih kompetensi teknis ya guru madrasah. Tahun 2023 ini bagian yang ke-6 ya. Soal ini sesuai dengan soal-soal P3K tahap sebelumnya berdasarkan validity vote ya, atau pengalaman teman-teman kita yang sudah melaksanakan tes di tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka saat ini alhamdulillah 99% dinyatakan lulus ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas, ini ada info menarik buat Bapak Ibu semuanya yang mau bimbel gratis secara full time ya. Silakan Bapak Ibu bisa berlangganan atau jadi member channel ini ya. Selain bisa belajar seluruh materi P3K di channel ini ya, dari mulai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, juga Bapak Ibu akan mendapatkan jaminan 99,99% insya Allah lulus P3K tahun ini ya. Jika tidak beruntung, Bapak Ibu boleh mengikuti channel ini di tahun yang akan datang. Pokoknya banyak banget lah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar seluruh materi P3K di channel ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita bahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag ya. Kompetensi teknis bagian ke-6. Nomor 1. Anda memiliki satu siswa yang berbeda agama. Banyak siswa lain yang tidak mau berteman dengan siswa tersebut karena perbedaan agama. Sikap Anda sebagai seorang pendidik dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: A. Menyerahkan permasalahan tersebut kepada guru bimbingan dan konseling agar siswa dibina. B. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling minta maaf dan menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. C. Membuat peraturan yang dapat mengatasi permasalahan perbedaan agama. D. Memberikan sanksi kepada siswa yang berbeda agama. E. Terlibat aktif dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan memberikan teladan. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini, tentu untuk opsi yang A, ini menyerahkan permasalahan tersebut kepada guru bimbingan dan konseling. Kalau kita bisa atasi, ya jangan dulu kita serahkan ke guru BK ya. Kemudian yang B, mempertemukan seluruh siswa untuk saling minta maaf. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, membuat peraturan yang dapat mengatasi permasalahan perbedaan agama. Ini bagus ya, baik dilakukan, akan tetapi kurang tepat ya. Kemudian yang D, memberikan sanksi ya kepada siswa yang berbeda agama. Nah ini sangat tidak tepat ya. Kemudian yang E, terlibat aktif dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan memberikan teladan. Nah ini paling tepat ya. Kenapa? Ketika kita menghadapi perbedaan dalam penyelesaian masalah, itu kita utamakan keteladanan ya. Jadi ketika menghadapi situasi tersebut ya, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik harus bersikap terlibat aktif dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan memberikan teladan ya. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 2. Parian akan melakukan penilaian. Tujuan penilaiannya adalah ingin mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pengajaran dalam satu semester. Jenis penilaian yang akan digunakan parian yang paling sesuai adalah A. Formatif, B. Sumatif, C. Autentik, D. Diagnostik, E. Placement. Nah ini jawabannya tentu B ya.
Kenapa? Karena fungsi umum penilaian sumatif itu untuk menentukan nilai-nilai murid setelah mengikuti program bahan pengajaran dalam satu caturwulan, semester akhir tahun atau akhir dari semester program bahan pengajaran dari suatu satuan pendidikan ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah B ya, yaitu sumatif. Lanjut ke soal nomor 3. Bu Asih memberikan tugas kepada siswanya. Pada tenggang yang diberikan ada beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas. Nah, sikap yang paling tepat dilakukan Bu Asih adalah A. Memberikan toleransi kepada siswa dengan memberikan tambahan waktu. B. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu. C. Memberikan sanksi kepada yang belum mengumpulkan sebagai efek jerak. D. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya. E. Memfasilitasi siswa diskusi bagaimana cara mengatur waktu dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ya, jadi untuk menjawab soal ketiga ini yang paling tepat adalah E ya. Kenapa? Karena sikap yang baik dilakukan oleh seorang guru ketika ada siswa yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas adalah memfasilitasi untuk diskusi dan mengajarkan bagaimana cara mengelola waktu yang baik agar ketika diberikan tugas dapat diselesaikan tepat waktu ya. Jadi sikap seperti ini lebih mendidik ke siswa gitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah E, memfasilitasi siswa diskusi. Lanjut ke soal nomor 4. Guru meminta siswa untuk menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan dan siswa lain menanggapi. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik, meluruskan dan memberikan penguatan. Kegiatan yang dilakukan siswa dan guru tersebut merupakan bagian langkah dari pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengasosiasi, D. Mengkomunikasikan, E. Mengumpulkan informasi. Nah, ini langkah-langkah pada pembelajaran saintifik ya Bapak Ibu. Nah, di soal di situ guru meminta siswa untuk menyampaikan jawaban ya. Selanjutnya guru memberikan umpan balik. Berarti langkah yang paling tepat pada pembelajaran saintifik di sini itu adalah mengomunikasikan. D jawabannya. Kenapa? Karena kita tahu pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu meliputi 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kegiatan pada soal di atas ya, itu termasuk ke dalam langkah mengkomunikasikan ya. Kegiatan mengkomunikasikan itu salah satunya adalah guru meminta siswa untuk menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan dan siswa lainnya menanggapi. Selanjutnya guru memberikan umpan balik ya, meluruskan dan memberikan penguatan. Itu langkah mengkomunikasikan ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Taufik akan menerangkan konsep di depan kelas tentang permukaan air yang tenang akan selalu datar. Nah, metode yang digunakan oleh Pak Taufik adalah A. Latihan, B. Simulasi, C. Role play, D. Eksperimen, E. Demonstrasi. Nah, tentu di sini Pak Taufik itu menerangkan konsep ya. Kalau seperti itu berarti ini termasuk ke dalam demonstrasi ya. Alasannya, kenapa bukan eksperimen? Nah, perbedaan utama antara demonstrasi dan eksperimen adalah terletak pada pelaksanaan. Demonstrasi itu hanya menunjukkan suatu proses di depan kelas, sedangkan eksperimen itu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan sendiri tentang proses yang dimaksud ya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah E ya. Demonstrasi. Lanjut ke nomor 6. Seorang guru mengajar siswa dengan menggambarkan situasi yang sebenarnya melalui penokohan, pengekspresian sikap dan tindakan.
Kegiatan yang dilakukan guru tersebut menerapkan metode A. Latihan, B. Simulasi, C. Role play, D. Studi kasus, E. Demonstrasi. Nah, Bapak Ibu, di sini menggambarkan situasi yang sebenarnya melalui penokohan ya. Itu merupakan ciri dari metode role play atau bermain peran ya. Metode bermain peran ini dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan karakter atau situasi tertentu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya, role play. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru itu dilakukan paling kurang berapa kali itu Bapak Ibu dalam setahun? A1, B2, C3, D4, E5. 1 ya Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bab 8 pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru itu dilakukan paling kurang 1 kali ya dalam setahun. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali A. Berijazah paling rendah S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Ya betul, ini memenuhi ya. Kemudian yang B, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Ini juga memenuhi ya. Kemudian yang C, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ini juga tepat ya. D. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Ini juga benar ya. E. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru. Nah ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah E ya. Alasannya, menurut Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bab 9 pasal 30 ayat 1, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, berijazah paling rendah S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A ya. Kemudian yang C, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 itu paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang keempat, memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E. Lanjut ke soal nomor 9. Bu Aisyah sebelum melakukan pembelajaran di kelas harus menyusun RPP terlebih dahulu. Dalam menyusun RPP, prinsip yang harus diperhatikan oleh Bu Aisyah adalah sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi pendidik, B. Perbedaan individual, C. Pemberian umpan balik, D. Partisipasi aktif peserta didik, E. Kemampuan awal peserta didik. Nah, di sini yang tidak perlu diperhatikan dalam menyusun RPP adalah A ya Bapak Ibu, kompetensi pendidik. Kenapa? Karena dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik ya. Jadi bukan pendidik tapi peserta didik harusnya. Antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, kemampuan emosi, gaya belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif peserta didik ya. Kemudian selanjutnya berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, pemberian umpan balik ya. Kemudian yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, IVK, penilaian dan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jawabannya adalah A ya, yang kecualinya itu A. Lanjut ke soal nomor 10.
Pada kegiatan pembelajaran, Pak Rohmat memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual, sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat kegiatan A. Inti, B. Refleksi, C. Penutup, D. Penilaian, E. Pendahuluan. Nah, tentu di sini jawabannya adalah pendahuluan ya. Jadi salah satu kegiatan pada pendahuluan itu adalah memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jawabannya adalah E. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini aja untuk pembahasan prediksi soal P3K Kemenag tahun 2023 bidang atau kompetensi teknis bagian 6 ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.